Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Kumalasari, SPD MPD, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Yulita Dewi Harni Putri dengan NPM 2022220097 yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi materi ragam bahasa. Adapun anggota kelompok saya adalah Wina Rizky Aurelia dengan NPM 2022220066 dan Yosua Christian dengan NPM 2023220201. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk kepada materi yang akan dijelaskan oleh Wina. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa yaitu variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dengan lawan bicara dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraannya. Agar banyaknya variasi itu tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut dengan ragam standar. Ragam bahasa Indonesia ada berdasarkan media, berdasarkan cara pandang penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosua. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media atas nilai yang digunakan. Ragam bahasa lisan, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan lafal. Ragam bahasa tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa lisan. 1. Memiliki yang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, peluang, dan waktu. 3. Tidak harus perhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Yang dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan lisan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh serta reaksi wajah serta intonasi. Contohnya, sudah saya baca Quran itu. Ragam bahasa tulis. 1. Tidak memiliki yang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung situasi atau kondisi. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat hanya dibantu dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah, hanya dibantu dengan tanda baca. Contoh, saya sudah membaca Quran itu. Yang akan menjelaskan berikutnya adalah saya Yulita. Kita akan masuk kepada ragam bahasa baku. Jadi ragam bahasa baku itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa baku tulis. Itu adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya dengan berpedoman kepada ejaan yang disempurnakan, pedoman umum, pembentukan istilah, dan kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada ragam bahasa baku lisan. Itu adalah jika seseorang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Dan kemudian ragam bahasa Indonesia itu sendiri dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah ragam bahasa berdasarkan penutur. Itu ada 3. Yang pertama, ragam daerah atau logat atau dialek. Pemakaian bahasa menimbulkan perbedaan bahasa, terutama bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di luar daerahnya. Hal ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada sosiolek, yaitu variasi bahasa yang hadir dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam jenjang status sosial, kedudukan, golongan, dan kelas sosial oleh penuturnya sendiri. Yang terakhir itu ada pendidikan penutur. Kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan,
kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, vitamin, video, film, fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan membacanya seperti fitnah, komplek, vitamin, video, film, maupun fakultas. Kemudian yang kedua itu ada ragam bahasa berdasarkan saran. Yang pertama ada ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Seperti ragam lisan standar, contohnya berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan maupun ceramah. Dan ragam lisan non-standar misalnya seperti dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Yang kedua itu ada ragam tulis. Biasanya dimanfaatkan menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan tata cara penulisan. Bisa juga dalam tata bahasa dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pemilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Kemudian yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan formal dan non-formal. Ragam bahasa formal ialah ragam bahasa yang tata bahasanya, ejaannya, dan kosakatanya diakui keberterimaannya di kalangan masyarakat luas dan dijadikan standar pemakaian bahasa yang benar. Bahasa formal juga digunakan dalam kegiatan resmi seperti dalam kegiatan belajar mengajar, pemerintahan, politik, agama, pendidikan, kegiatan ilmiah, dan lain sebagainya. Ragam bahasa formal memiliki ciri-ciri seperti kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap, nada bicara yang cenderung datar, dan biasanya digunakan dalam situasi resmi. Berikutnya adalah ragam bahasa non-formal, ialah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh adanya penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaedah ragam baku. Ragam bahasa non-formal biasanya digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti surat pribadi atau yang dalam bentuk lisan seperti percakapan sehari-hari. Ciri-ciri dari ragam non-formal adalah kebalikan dari bahasa formal. Biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang yang sudah akrab seperti teman dekat, antar orang tua dan anak, atau saudara dekat lainnya. Selanjutnya yang keempat itu ada ragam bahasa berdasarkan pemakaian. Ada hukum, ekonomi, politik, teknik, militer, agama, komunikasi, kesehatan, sastra, dan lainnya. Demikianlah presentasi kami pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan baru. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.